Engine didirikan pada tahun 2009 dan selama bertahun-tahun pengembangannya ada lebih dari 20 juta gamer di seluruh dunia yang telah menggunakan platformnya. Baru pada tahun 2017 Engine melakukan ICO dan terlahirlah yang namanya Engine Coin. Kemudian ada beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan layanan dari Engine. Beberapa di antaranya seperti Microsoft, kemudian juga ada Samsung dan juga BMW. Pada Januari 2021, Engine telah disetujui oleh regulator keuangan di Jepang dan terdaftar di bursa Coincheck. Perlu kita ketahui, untuk bisa disetujui oleh regulator keuangan di Jepang itu susah banget. Persyaratannya itu ketat banget dan harus benar-benar punya kegunaan. Jadi gimana? Cukup menarik kan untuk kita bahas Engine di video kali ini? Tapi saya perlu disclaimer dulu bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video saran keuangan. Jadikan video ini sebagai video referensi tambahan aja untuk ngebantu kalian melakukan riset yang mandiri. Engine adalah proyek yang dibangun di atas rantai jaringan Ethereum. Engine dirancang untuk memungkinkan distribusi, penyimpanan, perdagangan, sampai integrasi aset digital. Oleh karena itu, Engine berfokus pada penggunaan game dan perusahaan. Engine juga telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di industri blockchain. Beberapa di antaranya seperti Binance, kemudian CoinMarketCap, OKX, Swissbrook, Kyber Network, dan CoinGecko. Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Engine kepada user adalah kemampuan membuat dan mengelola barang virtual. Pengembang game dapat membuat cryptocurrency-nya sendiri yang didukung oleh Engine, sehingga membuat dan penambahan cryptocurrency ke dalam game dan juga gamifikasi itu menjadi jauh lebih mudah. Karena hal ini juga, pengembang game itu dapat memanfaatkan teknologi blockchain sambil mempertahankan branding dan nuansa dari masing-masing platformnya. Setiap item yang dibuat itu akan tercatat di smart contract, yang artinya setiap item yang ditambahkan ke blockchain itu akan dapat dikenali oleh wallet Engine. Hal ini menghubungkan seluruh ekosistem, memungkinkan aset ditransfer ke mana saja di dalam platform. Apa keuntungannya? Keuntungannya, setiap aset item itu dapat berfungsi ataupun juga berguna di banyak game lainnya selama itu dibangun di atas Engine. Sekarang kita bahas produk dari Engine. Produk dari Engine itu ada 5. Yang pertama itu wallet, Affinity, platform, marketplace, dan juga Jamnet. Kita coba bahas dari walletnya dulu. Dengan wallet Engine, kita bisa melakukan apa saja. Dari mulai simpan dan kelola Bitcoin, Ethereum, dan ratusan kripto lainnya. Tapi juga nggak berhenti sampai situ. Kita bisa buat banyak wallet sesuka hati kita. Dari mulai wallet pengeluaran harian, wallet tabungan, wallet untuk bermain game blockchain, sampai wallet yang akan digunakan untuk trading NFT. Dan menurut saya ada sedikit gimmicknya di situ, yaitu kita bisa claim airdrop gratis. Jadi kita cukup scan barcode yang ada dalam websitenya, kita gunakan walletnya, kemudian di scan barcode-nya, itu kita akan langsung dapat airdrop. Tapi ya airdropnya nggak seberapa sih, hanya sekitar Rp4 aja. Tapi walaupun begitu menurut saya lumayan lah, gimmicknya cukup menghibur. Lepas dari gimmicknya, ada yang cukup menarik atau cukup penting lah sebenarnya buat saya, yaitu dari sisi keamanannya. Di Engine Wallet ini ada yang namanya fitur Secure Keyboard. Secure Keyboard adalah bagian asli dari aplikasi dan mencegah keylogger atau pengintai apapun untuk melihat atau menangkap apapun yang kita ketik, termasuk kata sandi dan juga kunci pribadi kita. Jadi kalau misalkan gini, kalau di laptop ya, ada yang namanya keylogger. Keylogger itu dia bisa melihat atau bisa mencatat ulang apa yang kita ketik, dan itu bahaya banget sebenarnya. Sekarang kita bahas kegunaan Engine yang kedua, yaitu Affinity. Affinity itu awalnya adalah sebuah konsep untuk menskalakan game blockchain. Tapi sekarang Affinity adalah infrastruktur untuk metaverse. Ini adalah bagian dari solusi yang ditawarkan oleh Engine dari mulai blockchain sampai ke cara orang menggunakannya melalui wallet dan juga marketplace. Nah, tujuan Affinity ini sebenarnya itu menjadi jalan raya untuk NFT, bukan sebagai blockchain komputasi pada umumnya. Pembuatan, transport, dan pembelian token adalah prioritas jaringan Affinity. Affinity akan menambahkan sidechain ke blockchain Engine yang akan bertindak dengan cara yang mirip seperti dengan Lightning Network di Bitcoin. Oh ya, Affinity ini sifatnya cross-chain, jadi dia bisa berkomunikasi dengan blockchain lainnya, terutama di sini Ethereum. Dan kalau kita ngomongin Ethereum, kita kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya itu fee. Di Ethereum, fee itu sangat mahal. Kalau di Affinity, itu fee kita nggak perlu lagi dipikirin, bisa jadi fee-nya itu 0. Kenapa? Karena di Affinity, proses itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia hanya berjalan di latar belakang. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin fee, alias bisa-bisa dibilang itu sebenarnya gratis. Sekarang kita bahas kegunaan Engine yang ketiga, yaitu marketplace. Engine ini punya marketplace-nya sendiri. Ada lebih dari 10 juta Engine Coin yang dihabiskan untuk aset digital.
Kemudian ada lebih dari 1 miliar aset di blockchain dan lebih dari 3 juta item diperdagangkan di marketplace Engine ini. Kegunaan Engine yang keempat itu platform. Dengan platform Engine, kita dapat membuat dan mengelola game blockchain tanpa kerumitan, terutama dalam membangun dan memelihara infrastruktur blockchain. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak perlu menulis kode apapun yang terkait dengan blockchain. Dari mulai karya seni, game, musik, olahraga, intinya proyek NFT apapun yang kita impikan bisa dibuat melalui engine platform ini, bisa kita wujudkan tanpa harus banyak menulis pengkodean. Kita bisa membuat token dan NFT dengan virtual interface yang simple. Dan juga ada lebih dari 27.000 proyek telah dibangun di engine platform. Dan ada lebih dari 1,2 miliar token telah dicetak. Dan terakhir, ada lebih dari 856.000 aset telah ditransfer. Contoh pemain besar yang sudah menggunakan engine platform ini adalah Microsoft dengan Azure Heroes-nya. Kegunaan engine yang kelima itu Jamnet. Jamnet itu adalah penskalaan Ethereum yang diberikan secara gratis oleh engine untuk transaksi on-chain yang instan, aman, bebas karbon, dan gratis untuk NFT dan engine coin. Jadi, kita bisa membawa aset Ethereum kita ke engine untuk mendapat manfaat dari pengalaman blockchain tanpa biaya. Kita udah bahas apa itu engine sampai ke produk-produknya. Sekarang kita bahas tentang engine coin. Jadi, engine coin ini kayak token utamanya, token native-nya dengan tickernya itu ENJ. Nah, engine coin ini memiliki total pasokan sebanyak 1 miliar token. Dan ketika videonya dibuat, itu ada sekitar 89 token, 89% token engine coin telah beredar di pasaran. Kegunaan yang paling spesial dari engine coin ini untuk membuat NFT. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap NFT yang dicetak di engine itu akan memiliki token ENJ yang dimasukkan ke dalamnya. Sebagai contoh gini, misalnya ada orang yang cetak pedang untuk item dalam game. Nah, si pedang itu sebenarnya ketika diminting itu memerlukan token ENJ sebagai backup asetnya. Artinya, semakin besar tingkat adopsi engine, seharusnya akan semakin besar pula kebutuhan akan engine coin. Semakin besar kebutuhan engine coin dan ketika dijadikan NFT, di minting gitu, jatuhnya dia akan semakin langka. Seharusnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Engine jelas punya proyek yang komplit di ranah game dan juga metaverse, terutama soal kemampuannya dalam membuat NFT dengan backup engine coin tadi. Tapi seberapa besar sih potensi dari game dan juga metaverse? Sekarang gini, kita ambil contoh PUBG aja, kita ambil dari game aja. PUBG pada tahun 2021 diperkirakan mendapat keuntungan sekitar 2,8 miliar dolar atau sekitar 39,3 triliun. Itu jumlah yang sangat besar dan itu baru PUBG aja. Nah, yang dilakukan oleh engine adalah bagaimana game-game yang belum memanfaatkan blockchain dapat memanfaatkannya. Kemudian item-item itu dapat dijadikan NFT dengan backup engine coin. Kita nggak bicara bahwa PUBG akan masuk ke ranah blockchain dan menggunakan engine ya. Itu hanya sebagai contoh. Sebagai contoh bahwa dunia game itu sangat luas dan belum lagi kalau kita bicara tentang dunia metaverse. Jadi potensi kebutuhan coin engine itu sebenarnya ke depan akan sangat besar seharusnya ya kalau kita melihat atau kita membuat sedikit prediksi bahwa ke depan itu mungkin game blockchain akan semakin banyak dan kebutuhan NFT mau di gamenya mau di metaverse-nya itu seharusnya semakin banyak kalau bisa nih si engine ini digunakan atau diadopsi oleh banyak developer, banyak pengembang, tentu kebutuhan akan coin engine akan meningkat. Berdasarkan studi Zion Market Research yang dipublikasikan oleh Yahoo Finance, industri game mengumpulkan pendapatan senilai hampir 201 miliar dolar pada tahun 2021. Itu baru game, belum kita bahas potensi dari metaverse-nya. Dan perlu diingat, pada Januari 2021, engine itu udah lolos Badan Regulasi Keuangan di Jepang. Untuk bisa lolos itu susah banget karena persyaratannya itu sangat ketat dan juga harus punya kegunaan yang nyata. Jadi secara nggak langsung sebenarnya engine itu sudah diseleksi lah oleh Badan Regulator Keuangan di Jepang. Nah, sekarang untuk resikonya gimana? Resikonya menurut saya ada. Yang pertama itu dari sisi marketplace. OpenSea menurut saya tuh masih susah banget untuk digoyang posisinya, maksudnya untuk digantiin sama marketplace dari engine. Kayaknya masih cukup jauh gitu untuk bisa melakukan hal itu, dan itu butuh effort dan juga sumber daya yang sangat besar. Yang kedua itu sama kayak video saya di sini tentang Chiliz atau CHZ. Di situ saya mengatakan bahwa Chiliz memiliki tantangannya dari partner mereka sendiri, contohnya Barcelona. Jadi Barcelona itu kan udah tergabung di Chiliz sebagai partner ya di Socios atau Chiliznya lah sama aja sebagai partner.
di situ ada token Barcelona. Tapi akhir-akhir ini Barcelona ingin membuat tokennya sendiri dan juga metaverse-nya sendiri. Alasannya karena itu bisa membuat Barcelona lebih cuan. Nah, itu sama seperti di engine ini. Engine ini menurut saya tantangannya itu di partner-partnernya, di pengembang atau ya pengembang game-game lainnya dan juga pengembang metaverse lainnya. Bagaimana engine bisa memberikan apa ya, misalnya mampu memberi manfaat yang kuat untuk para pengembang game dan metaverse agar memilih memanfaatkan engine terutama mengenai NFT daripada mengembangkannya sendiri. Engine harus bisa menekankan posisi bahwa mereka itu ketika bergabung atau membuat NFT di platform engine bisa lebih cuan dibanding mereka buat sendiri gitu kan. Itu maksudnya karena kan gini, ketika kita membuat NFT sendiri atau maksudnya membuat atau mengembangkan game blockchain sendiri tanpa engine, itu kan membutuhkan sumber daya yang kuat, sumber daya yang besar lah, mau itu sumber daya manusia maupun juga sumber daya materi, itu harus besar. Nah, engine harus bisa ke depan, maksudnya ke depan harus bisa semakin meyakinkan bahwa mereka akan lebih cuan ketika menggunakan engine. Kenapa jadi tantangan? Karena ke depan itu akan semakin banyak orang yang bisa atau ahli dalam pengembangan blockchain, karena ya namanya dunia kan, apalagi teknologi semakin bergerak maju dengan cepat. Menurut saya itu aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.